Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, punya rencana yang sangat ambisius, membangun masa depannya di atas kesehatan dan kekayaan lautnya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng apa strategi maritim mereka. Pertama-tama, kita lihat dulu lokasinya. Nah, di sini nih, persis di ujung timur Kepulauan Indonesia. Timor Leste itu ada di tengah-tengah perairan yang kaya luar biasa, yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang. Coba deh bayangin, ini tuh kayak Amazonia lautan. Dan posisi inilah yang jadi kunci dari semua cerita ini. Tapi, ya itu, posisi yang strategis ini justru menempatkan Timor Leste di sebuah persimpangan yang sangat krusial. Mereka menghadapi dilema yang memaksa lahirnya sebuah strategi baru. Nah, disinilah letak dilemanya. Dan ini menarik banget. Di satu sisi, negara ini tuh surga keanekaragaman hayati, pusatnya kehidupan laut dunia. Tapi di sisi lain, ekonominya sangat bergantung sama minyak dan gas, yang kita tahu suatu saat pasti akan habis. Ditambah lagi, mereka harus berhadapan langsung dengan ancaman perubahan iklim. Ini tekanan ganda yang butuh solusi radikal. Dan solusi itu adalah apa yang mereka sebut ekonomi biru. Ini bukan sekedar kebijakan biasa loh. Ini adalah perubahan cara berpikir total tentang bagaimana sebuah negara bisa maju, tapi tetap selaras dengan sumber daya alam terbesarnya, yaitu lautan. Kutipan dari Perdana Menteri Zanana Gusmao ini benar-benar menangkap esensi visinya. Ini bukan cuma soal uang atau ekonomi, ini adalah komitmen nasional yang dalam banget untuk menyatukan takdir bangsa dengan takdir lautnya. Jadi apa sih sebenarnya ekonomi biru itu? Gampangnya, ini model yang holistik. Poin paling pentingnya adalah keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi harus jalan bareng sama kesejahteraan sosial, dan yang paling penting, kesehatan ekosistem lautnya juga harus dijaga. Ketiganya ini nggak bisa dipisahin. Dan ini gambaran bagus banget soal seberapa luas cakupannya. Jadi ini bukan cuma ngomongin nelayan tradisional ya, tapi juga merambah ke industri-industri masa depan kayak budidaya laut yang berkelanjutan, energi dari laut, bahkan bioteknologi. Ini baru namanya diversifikasi ekonomi yang sesungguhnya. Rencana besar ini dibangun di atas dua prinsip dasar. Yang pertama, kita nggak bisa ngatur atau ngelindungin sesuatu yang nggak kita pahami. Jadi, semuanya harus dimulai dengan mengenal laut. Supaya kebayang kenapa ini penting banget, lihat angka ini. Perairan Timor Leste itu bagian dari segitiga terumbu karang, rumah bagi 76% spesies karang yang ada di dunia. Ini tuh aset global yang nilainya luar biasa. Kutipan dari ahli biologi laut legendaris Sylvia Earle ini benar-benar kena di intinya. Tantangan utamanya adalah ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan ilmiah dan kesadaran publik itu jadi penghalang terbesar buat konservasi yang efektif. Nah, untuk melawan ketidaktahuan ini, Timor Leste nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan kampanye publik yang keren ini. Mereka nggak cuma ngumpulin data, tapi juga menanamkan rasa memiliki dan peduli ke generasi muda. Menciptakan apa yang mereka sebut generasi biru. Dan kesadaran baru ini nggak cuma berhenti di slogan, tapi langsung diwujudkan jadi aksi nyata. Ini beberapa langkah konkretnya, mulai dari bikin Taman Nasional Laut, sampai menerapkan analisis dampak lingkungan yang ketat untuk setiap proyek. Ini komitmen yang serius. Oke, setelah kita kenal dan hormat sama laut, pilar berikutnya adalah gimana caranya hidup bersama laut. Maksudnya, gimana cara memanfaatkan sumber dayanya untuk ekonomi tanpa merusaknya. Ini dia 4 mesin penggerak utama ekonomi baru mereka. Coba deh perhatikan kata kuncinya, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mau itu pariwisata, perikanan, energi, sampai infrastruktur, semuanya dirancang dengan mikirin dampak jangka panjangnya ke ekosistem. Tentu, rencana seambisius ini nggak mungkin tanpa tantangan. Kita juga harus realistis sama rintangan-rintangan yang harus mereka hadapi di depan. Salah satu ancaman terbesarnya adalah penangkapan ikan ilegal. Dan ini masalahnya kompleks banget. Bukan cuma soal rugi ekonomi, ini juga merusak lingkungan, dan bahkan jadi ancaman keamanan nasional. Ikannya dicurik, ekosistemnya rusak, dan kedaulatan negara jadi terancam. Nah, untuk mengatasi masalah kayak penangkapan ikan ilegal tadi, kedaulatan maritim yang jelas itu penting banget. Slide ini menunjukkan sebuah pencapaian diplomatik yang besar, penetapan batas laut dengan Australia. Ini langkah fundamental supaya mereka bisa mengelola lautnya dengan efektif, walaupun negosiasi dengan Indonesia memang masih berjalan. Selain itu, masih banyak PR lainnya. Mereka butuh dana, butuh ahli-ahli khusus, dan butuh kerjasama internasional yang kuat. Dan di atas itu semua, ada ancaman nyata dari perubahan iklim yang bisa menggagalkan semua rencana bagus ini.
Jadi, setelah melihat semuanya, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Rencana ini sebenarnya bukan cuma buat Timur Leste aja loh, ini bisa jadi model yang sangat penting. Pada intinya, inilah filosofi utamanya. Ini tuh semacam janji atau kontrak sosial dengan generasi yang akan datang. Sebuah komitmen untuk membuktikan bahwa kemakmuran manusia dan kesehatan planet itu nggak harus saling bertentangan, tapi justru bisa saling menguatkan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di saat dunia sedang berjuang melawan krisis iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, mungkinkah visi Berangi dari salah satu negara termuda di dunia ini justru bisa menunjukkan jalan ke depan bagi kita semua?